5 tahun. Angka itu terukir di cincin pernikahan kami, di setiap sudut rumah megah ini, dan di senyum polos putri kecil kami, Anara. Aku, Aina, telah menjalani 5 tahun pernikahan yang kuanggap sebagai mahakarya cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas bersama suamiku, Raka. Lika-liku perjalanan sudah kami lewati. Tangan Raka adalah tempatku bersandar saat aku jatuh, dan bahuku adalah tempatnya menumpahkan segala lelah. Sukar dan duka, bahagia dan luka, semuanya sudah menghiasi hidup kami. Kami melalui semuanya bersama, saling melengkapi. Aku, seorang CEO muda yang sukses, selalu memastikan Raka, yang posisinya sebagai direktur di salah satu anak perusahaan kami, merasa dihargai dan dicintai, meski secara finansial aku jauh di atasnya. Raka, di mataku, adalah pria yang sabar, penyayang, dan sangat mengutamakan keluarga. Kami bahagia. Selalu bahagia. Sampai entah mengapa, akhir-akhir ini, kebahagiaan itu terasa seperti cermin yang mulai retak. Raka berubah. Perubahan itu halus, seperti bisikan angin yang nyaris tak terdengar, namun cukup menusuk bagi hati seorang istri yang mengenal suaminya luar dalam. Ia menjadi lebih suka diam, tatapannya sering kosong, dan senyumnya terasa dipaksakan. Ia tidak banyak menyapa, bahkan interaksinya dengan Anara pun terasa singkat. Namun, yang membuatku bertahan adalah, ia masih terlihat baik. Ia masih memberiku kecupan di dahi sebelum berangkat kerja. Masih mengucapkan, "Aku cinta kamu," meski nadanya sudah kehilangan resonansi. Mungkin dia sedang stres berat dengan proyek barunya, kata hatiku, mencoba mencari pembenaran. Sebagai wanita karir, aku tahu tekanan pekerjaan bisa menggerogoti energi dan perhatian seseorang. Dalam kebingunganku, aku mencari pelabuhan yang kukira paling aman, Risa. Risa, sahabat karibku sejak kami masih SD. Kami bersekolah bareng, bermain bersama, hingga kini kami dewasa. Dia adalah tempatku menumpahkan segala keluh kesah, terutama tentang Raka. Raka aneh belakangan ini. Dingin, tapi dia masih berusaha bersikap normal. Aku takut, Riz. Aku takut ada masalah di kantor, atau di hatinya, curhatku suatu malam, saat kami duduk di sofa ruang kerjaku. Risa, dengan mata penuh perhatian, menatapku. Ain, jangan berburuk sangka. Itu tidak baik untuk rumah tangga kalian. Ingat, Raka itu pria yang baik, penyabar. Mungkin dia memang lagi banyak pikiran. Coba kamu ajak dia bicara dari hati ke hati, tapi jangan menuduh. Berpikir positif itu penting, Ain. Dalam rumah tangga, pikiran positif itu harus dikedepankan. Nasihat Risa terasa menenangkan. Aku percaya padanya. Tentu saja aku percaya. Dia adalah Risa, orang yang paling tahu seluk-beluk hubunganku dengan Raka, orang yang selama ini menjadi pendengar setia dan penasihat terbaikku. Maka, aku pun menganggap omongannya adalah benar. Aku berusaha lebih keras lagi, menyiapkan makanan kesukaannya, memijat bahunya saat ia terlihat lelah, dan memberinya ruang tanpa banyak pertanyaan. Aku mengedepankan pemikiran positif tentang pasanganku, seperti yang Risa sarankan. Betapa naifnya aku. Faktanya, selama ini, saat aku sibuk menata kepingan rumah tanggaku yang retak, Risa adalah palu yang menghancurkannya. Jaring-jaring pengkhianatan. Aku adalah Aina, wanita yang terbiasa memberi tanpa pamrih. Kepada Risa, aku sangat baik. Aku tahu keluarganya hidup serba kekurangan. Ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih sekolah. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Risa, aku selalu mengirimkan uang bulanan yang cukup untuk pengobatan ibunya dan biaya sekolah adiknya. Ketika Risa kesulitan membayar sewa kontrakan, aku membelikannya sebuah rumah kecil yang nyaman, di bawah nama Risa, tentu saja, agar dia tidak merasa berhutang budi. Semua kebutuhannya, sebisa mungkin aku bantu. Kepada keluarga suamiku, Raka, aku juga berbuat hal serupa. Saat kami menikah, mereka hidup sederhana. Aku membantu melunasi hutang-hutang mereka, merenovasi rumah orang tua Raka, dan memastikan adik-adik Raka mendapatkan pendidikan terbaik. Aku melakukannya karena aku mencintai Raka, dan keluarganya adalah bagian dariku. Aku mencintai dan memberi dengan tulus. Namun, di balik semua kebaikan itu, kini aku dikhianati. Risa,
Sang sahabat karib yang kubantu dan kupercayai, ternyata menjalin hubungan gelap dengan Raka, suamiku. Risa yang menyuruhku berpikir positif tentang Raka, adalah akar masalah dari perubahan sikap Raka. Dialah penyebab suamiku menjadi dingin. Mereka berdua, Raka, pria yang kucintai dan kuangkat derajatnya, dan Risa, wanita yang kusebut sahabat dan kuberi tempat tinggal, tengah menggerogoti hidupku. Mereka tidak hanya merusak pernikahanku, tetapi juga menggerogoti uangku. Uang yang seharusnya untuk masa depan Anara, uang dari perusahaan yang aku dirikan dengan susah payah. Awalnya, aku tidak curiga. Sampai pada suatu malam, saat Raka tertidur pulas, ponselnya menyala, dan notifikasi dari sebuah bank masuk. Saldo yang tertera jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian, aku menemukan berkas-berkas pengeluaran fiktif di kantor. Dan yang paling mengejutkan, saat aku menyentuh ponsel Raka, aplikasi chat yang terbuka menunjukkan percakapannya dengan Risa, yang mereka simpan dengan nama samaran. Isi pesannya? Bukan sekadar perselingkuhan murahan. Mereka sedang merencanakan pernikahan mewah di luar kota. Mereka merayakan keberhasilan, mereka mengambil uang dari rekening pribadiku dan rekening kantor. Uang yang diam-diam diambil tanpa sepengetahuanku, sedikit demi sedikit, selama berbulan-bulan. Rasa sakit itu tidak hanya menusuk, tetapi juga membakar. Pengkhianatan ganda, dari suami dan sahabat. Rencana balas dendam sang ratu. Aku menahan diri. Aku tetap tersenyum di depan Raka, tetap bersikap seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Aku membiarkan mereka, kali ini. Aku biarkan kali ini, anggap saja itu hadiah awal sebelum penderitaan mereka. Aku tahu mereka berdua sudah merencanakan pernikahan mewah mereka dalam waktu dekat. Raka sudah 2 minggu tidak pulang. Alasannya klasik, sibuk dengan pekerjaan di luar kota. Padahal, aku tahu dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahan dan bulan madunya bersama Risa. Kabar terakhir yang ku dengar dari mata-mata pribadiku, setelah menikah, mereka akan pergi bulan madu ke Paris. Tidak tanggung-tanggung, mereka akan membawa serta keluarga Raka dan keluarga Risa. Sebuah perayaan besar di atas kehancuranku. Ini adalah panggung mereka. Dan aku, Aina, akan menjadi sutradara dari kehancuran panggung itu. Diam-diam, aku mulai menyusun siasat. Sebagai CEO dan pemilik sebagian besar aset, memindahkan dan memblokir semuanya semudah membalik telapak tangan. Aku segera menghubungi pengacara, bankir, dan kepala keamanan perusahaan. Penarikan aset, aku memindahkan semua aset perusahaan atas namaku ke rekening pribadi yang terpisah dan aman. Semua rekening gabungan diblokir, termasuk rekening Raka. Penyitaan properti, mobil-mobil mewah yang kubelikan untuk Raka segera kutarik, dengan alasan teknis perusahaan. Rumah yang kuberikan pada Risa, aku segera mengurus dokumen penjualan dan memindahtangankan sertifikatnya kembali ke namaku, dengan alasan Risa telah melanggar perjanjian hibah. Pemecatan, Raka, sebagai direktur di kantorku, akan kupecat. Surat pemecatan sudah disiapkan. Semua harus terjadi di momen puncak kebahagiaan palsu mereka. Rencananya, mereka akan berangkat ke Paris setelah pernikahan. Mereka akan tiba di bandara dengan segala kemewahan dan keangkuhan, membawa serta keluarga mereka untuk bulan madu termanis. Dan di sanalah aku akan menyambut mereka. Kejutan di bandara. Aku memastikan semua rencanaku berjalan mulus, tanpa diketahui oleh siapapun selain tim kepercayaanku. Hari pernikahan mereka tiba dan berlalu. Aku tetap di rumah, bermain dengan Anara, menunggu laporan. Laporannya datang, pernikahan mewah itu terlaksana dengan uangku. Aku tersenyum tipis. Keesokan harinya, hari yang ditentukan untuk keberangkatan ke Paris. Aku sudah bersiap. Aku menghubungi Head of Security dan personal assistantku. Aku membawa Anara. Kita akan liburan, sayang. Ke tempat yang sangat indah, kataku pada Anara, yang hanya mengangguk polos. Aku, Anara, 2 pelayan pribadi, dan 4 pengawal gagah sudah siap di dalam mobil limusin hitam yang mewah. Tujuan kami, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat rombongan Raka dan Risa tiba di counter check-in, suasana riang dan gegap gempita. Keluarga Raka dan keluarga Risa tampak sangat bahagia. Mereka mencoba membeli tiket kelas 1 untuk rombongan besar mereka. Namun,
kejutan pertama datang. Tring. ATM Raka ditolak. Kartu kredit Raka ditolak. Maaf Bapak, sepertinya kartu Anda bermasalah. Tidak bisa diakses, kata petugas Airline dengan sopan. Raka panik. Ia segera menelepon bank. Blokir permanen. Aset ditarik. Saldo nol. Ia mencoba menggunakan uang tunai, tetapi jumlahnya tidak cukup. Di tengah kepanikan itu, di saat Raka mencoba menghubungi seseorang untuk meminjam uang, sebuah limusin hitam legam berhenti tepat di depan pintu masuk bandara. Aku turun dari mobil, mengenakan gaun sutra berwarna emerald green yang mewah, dengan Anara di pelukanku. Di belakangku, 2 pelayan membawa barang bawaan kami, dan para pengawal berdiri tegak, membentuk barisan. Aku berjalan pelan, anggun, dan penuh percaya diri menuju rombongan Raka dan Risa yang tengah kacau balau. Raka dan Risa, yang melihatku, seketika syok dan panik. Wajah mereka pucat pasi. Aku tersenyum, tawa sinis keluar dari bibirku, tawa yang sudah lama kutahan. Selamat pagi, suamiku, mantan suamiku, dan mantan sahabatku, sapaku dengan nada yang dingin dan tajam. Risa mencoba mendekat. Ain, apa-apaan ini? Kamu seharusnya. Aku memotongnya. Aku seharusnya tidak tahu. Maaf, sandiwara kalian sudah berakhir. Risa. Dan kamu, Raka? Aku menatapnya lurus di mata. Aku tidak menyangka pria penyayang dan penyabar yang kukenal selama 5 tahun ini hanyalah topeng murahan. Aku mengumumkan dengan suara lantang, sengaja untuk didengar orang-orang di sekitar. Maaf, niat bulan madu kalian ke Paris hanya akan sampai bandara saja. Keluarga Raka dan Risa saling pandang dengan bingung. Raka mencoba meraih tanganku. Aina, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Saat kalian menggerogoti uangku? Saat kalian merencanakan pernikahan dengan uang yang kalian curi dari perusahaan suamiku? Perusahaan yang sebenarnya aku dirikan? Semua ATM sudah kublokir. Semua aset yang atas namamu, Raka, sudah kutarik. Mobil, sudah kusita. Dan Risa, aku menunjuknya, rumah yang kuberikan padamu sudah kujual. Kau dan keluargamu akan menjadi gelandangan sebentar lagi. Dan kau, Raka, selamat menikmati status barumu sebagai pengangguran. Kau sudah kupecat. Aku membongkar semua pengkhianatan dan kebusukan mereka di depan umum. Orang-orang di bandara mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah mereka. Raka dan Risa, serta keluarga mereka, merasakan malu yang tak terhingga. Ini adalah hadiah pernikahanku untuk kalian. Nikmati. Aku berbalik, dan berkata pada asistenku, ayo, kita akan berangkat ke Paris. Anara, sayang, ayo kita liburan. Saat aku dan rombonganku berjalan menuju gerbang keberangkatan, meninggalkan mereka dalam kehancuran dan rasa malu, Raka berteriak, Aina, kau tidak bisa melakukan ini. Aku bisa, Raka. Karena semua yang kalian nikmati adalah milikku, balasku tanpa menoleh. Raka dan Risa, bersama keluarga mereka, hanya bisa pasrah. Tanpa uang, tanpa tiket, tanpa mobil. Mereka harus berjalan kaki pulang. Saat aku sudah duduk nyaman di kursi kelas 1, melihat pesawat lepas landas, aku menerima pesan singkat dari asistenku, rumah yang ditinggalkan Raka sudah dikunci. Rumah Risa sudah kosong dan siap dijual. Mereka benar-benar hancur. Mereka menyalahkan Raka atas kebodohannya dan pengkhianatan ini. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan aku terbang ke Paris bersama Anara, menuju lembaran baru yang bahagia. Pesawat Airbus A380 membelah langit, membawa Aina dan Anara menjauh dari segalanya yang menyakitkan. Duduk di kursi first class yang mewah, Aina menatap keluar jendela. Kota Jakarta perlahan mengecil, digantikan oleh hamparan awan putih. Di pelukannya, Anara tertidur pula setelah kelelahan karena kegembiraan mendadak bahwa mereka akan liburan panjang ke tempat yang sangat indah. Di sisi Aina, Nyonya Ratih, asisten pribadinya yang setia, menyelesaikan laporan terakhir dengan laptopnya. Sementara itu, 4 pengawal berjaga di sekeliling area mereka, memastikan tidak ada yang mengganggu kedamaian mereka. Aina menarik napas dalam. Aroma kulit mewah dan sampanye dingin tidak mampu menghilangkan jejak kepedihan.
tetapi setidaknya, kini ada rasa lega dan kepuasan yang mendalam. Pertunjukan di bandara tadi adalah penutupan yang sempurna bagi babak kelam kehidupannya. Bukan hanya membalas dendam, tetapi juga menegaskan kembali siapa dirinya. Seorang wanita yang tidak bisa diinjak-injak. "Nona Aina," bisik Nyonya Ratih pelan, "semua urusan di Jakarta sudah tuntas. Rumah yang diberikan pada Risa telah dikosongkan dan hari ini akan ditandatangani akta jual belinya kembali atas nama perusahaan. Semua mobil yang digunakan Raka sudah berada di garasi penyimpanan. Dan surat pemecatan Raka sudah dikirimkan melalui kurir khusus. Diserahkan langsung ke alamat orang tuanya, mengingat dia tidak memiliki alamat tetap lagi." Aina mengangguk, matanya dingin. "Bagus, Ratih. Pastikan tidak ada celah hukum sedikitpun. Mereka mengambil uang saya, mereka merusak keluarga saya. Mereka harus membayar. Saya tidak akan memberinya pesangon, mereka sudah mengambil jauh lebih banyak dari itu." "Tentu, Nona. Pengacara kita, Pak Hartono, menjamin Raka tidak akan bisa menuntut balik. Bukti penggelapan dana di perusahaannya sudah sangat kuat." Aina memejamkan mata. Keputusannya ini mungkin brutal, tetapi pengkhianatan yang ia terima jauh lebih brutal. Ia telah menyelamatkan dirinya dan putrinya dari parasit. Tiba di kota cahaya. Pendaratan di Charles de Gaulle terasa seperti kelahiran kembali. Udara Paris yang sejuk dan aroma kota yang khas menyambut mereka. Aina sudah menyiapkan segalanya. Ia memiliki sebuah penthouse mewah di kawasan elit, yang selama ini hanya digunakan untuk perjalanan bisnis sesekali. Kini, itu akan menjadi rumah barunya. Dalam beberapa hari pertama, Aina fokus pada penataan hidup baru mereka. Anara didaftarkan ke sekolah internasional yang bergengsi, dan Aina mulai mengambil alih kendali penuh atas kantor cabangnya di Eropa. Bekerja adalah terapi terbaiknya. Ia mengubah rasa sakit menjadi fokus dan ambisi. Bisnisnya di Eropa berkembang pesat, dan ia menemukan dirinya kembali bersemangat, jauh dari bayangan Raka dan Risa. Ia juga menyewa seorang psikolog anak dan dirinya sendiri. Ia ingin memastikan Anara tumbuh tanpa trauma akibat perpisahan orang tuanya, dan ia ingin membersihkan hatinya dari residu kepahitan. "Jangan pernah izinkan kemarahan mendikte tindakanmu, Nak. Tapi jangan pernah izinkan dirimu dimanfaatkan. Kita kuat," bisik Aina pada dirinya sendiri saat berdiri di balkon penthouse, memandang menara Eiffel yang berkelip. Kekacauan di Jakarta. Sementara Aina menikmati latte pertamanya di salah satu kafe mewah Paris, di Jakarta, situasinya jauh berbeda. Setelah dipermalukan dan ditinggalkan tanpa sepeser pun di bandara, Raka dan Risa terpaksa berjalan kaki keluar dari bandara. Keluarga mereka, yang tadinya penuh semangat liburan, kini saling membisu, marah, dan kebingungan. Mereka harus menahan malu karena menjadi tontonan saat berdebat di pinggir jalan. Raka yang arogan kini lumpuh. Dompetnya kosong. Ponselnya, yang dulunya berisi kontak-kontak penting, kini mati karena ia tidak punya pulsa untuk mengisi daya. Bahkan untuk naik taksi pun mereka tidak mampu. "Ini semua gara-gara kamu, Kak. Kau bilang semuanya sudah diatur. Kau bilang Aina bodoh dan tidak tahu apa-apa." Sembuh Risa, air mata kemarahan membasahi wajahnya yang tadinya berseri-seri di hari pernikahan. "Aku juga tidak tahu dia akan seberani ini. Riz, dia memblokir semua." "Semua? Aku tidak punya apa-apa." Raka balas membentak. Wajahnya yang dulunya tampak tenang dan penyabar kini dipenuhi ketakutan dan keringat dingin. Orang tua Raka dan Risa ikut campur. "Kamu anak tidak tahu diuntung. Raka, kamu sudah diangkat derajatnya oleh Aina. Kenapa kamu khianati dia? Sekarang lihat. Kita semua malu, kita semua menderita." Teriak ayah Raka, merasa sangat dipermalukan. "Dan kamu, Risa, kamu bilang Aina itu sahabatmu. Tapi kamu tega menikamnya dari belakang hanya karena uangnya Raka. Sekarang uang itu hilang semua." Ibu Risa histeris, menyalahkan putrinya. Raka dan Risa, sang pengantin baru yang seharusnya berbulan madu di Paris, berakhir dengan harus berjalan kaki bermil-mil ke kontrakan kumuh yang dulunya ditempati Risa sebelum Aina memberinya rumah. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Saat mereka tiba di depan rumah Risa, rumah yang tadinya dijanjikan Raka akan dipertahankan,
mereka mendapati rumah itu terkunci rapat dengan garis polisi sealet off dan ada pemberitahuan penjualan. Tidak mungkin. Ini rumahku. Aina memberikannya padaku. Risa mencoba mendobrak pintu. Seorang satpam kompleks mendekat. Maaf, Mbak. Rumah ini sudah dijual. Pemilik barunya sudah menandatangani akta hari ini. Risa jatuh lemas. Air matanya berubah menjadi tangisan penyesalan yang pahit. Mereka pun terpaksa menginap di rumah orang tua Raka yang, meskipun sudah direnovasi oleh Aina, kini terasa sesak dan penuh cemoohan. Malam itu, bukannya kehangatan bulan madu, yang ada hanyalah teriakan, saling menyalahkan, dan penyesalan. Keesokan harinya, Raka pergi ke kantor. Kantor yang ia anggap miliknya. Ketika ia mencoba masuk, kartu aksesnya diblokir. Petugas keamanan menyambutnya dengan tatapan meremehkan. Maaf, Pak Raka. Anda sudah tidak bekerja di sini lagi. Ada surat pemecatan yang sudah dikirimkan ke alamat Anda. Ini dari Nona Aina, kata security itu sambil menyerahkan amplop tebal berisi surat pemecatan dan tuntutan hukum perdata. Dipecat tanpa pesangon. Tuntutan pengembalian dana. Dunia Raka benar-benar runtuh. Ia kehilangan pekerjaan, uang, istri, dan harga dirinya. Ia berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi sebagai mantan direktur yang dipecat secara tidak hormat karena masalah etika dan penggelapan dana, informasi ini sudah disebarkan dengan rapi oleh tim Aina ke perusahaan-perusahaan besar, tidak ada yang mau menerimanya. Risa juga tidak lebih baik. Dengan reputasi sebagai pelakor dan juga terancam tuntutan pengembalian dana, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai staf administrasi biasa. Mereka menjadi pasangan miskin, dibenci keluarga, dan terhimpit hutang dan tuntutan. Keluarga Raka dan Risa mulai menuntut pertanggungjawaban, dan akhirnya, mereka meninggalkan Raka dan Risa, memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari masalah finansial yang ditimbulkan. Raka dan Risa akhirnya menyewa kamar kos yang sempit dan panas. Cinta yang tadinya membara, kini berubah menjadi bara api yang membakar habis sisa-sisa hati nurani mereka. Mereka saling menyalahkan. Kalau saja kamu tidak serakah mengambil uang di kantor Aina, ini tidak akan terjadi, teriak Raka. Aku serakah? Kau yang menjanjikan kemewahan, Raka. Kau yang bilang Aina itu bodoh dan mudah dibohongi. Ternyata yang bodoh itu kamu, balas Risa. Bulan madu yang mereka impikan hanya sebatas mimpi buruk yang terus menghantui. Setiap hari adalah penderitaan yang harus mereka jalani, sebuah harga yang harus dibayar atas pengkhianatan mereka. Sementara itu, di Paris, Aina tersenyum. Ia menenggak wine merah di teras, memeluk Anara. Ia tahu, rencananya berjalan sempurna. Ia tidak hanya membalas dendam, ia telah membebaskan dirinya. Inilah awal kita, sayang. Awal dari kehidupan yang hanya diisi oleh kebahagiaan dan kejujuran, bisik Aina pada putrinya. Kehidupan Aina di Paris telah menemukan ritmenya. Pagi hari dihabiskan untuk mengantar Anara ke sekolah dan pertemuan bisnis, sore hari untuk sesi terapi dan fitting busana, dan malam hari untuk menikmati keindahan kota. Ia kini tidak hanya menjadi CEO yang sukses, tetapi juga seorang ibu tunggal yang tangguh dan seorang wanita yang belajar mencintai dirinya kembali. Paris memberinya jarak emosional yang ia butuhkan dari puing-puing masa lalunya. Namun, Aina tahu bahwa kehancuran yang ia tinggalkan di Jakarta tidak akan berlalu tanpa perlawanan. Raka dan Risa, meskipun terpojok, pasti akan mencoba mencari celah untuk menyerang balik. Serangan balik yang putus asa. 2 minggu setelah insiden bandara, Raka dan Risa berhasil mendapatkan seorang pengacara kelas 2 yang bersedia menangani kasus mereka dengan bayaran yang sangat minim. Sebagian besar dibayar dengan janji, bukan uang tunai. Pengacara tersebut, seorang pria yang ambisius namun kurang berpengalaman, menyarankan mereka untuk mengajukan gugatan balik. Strategi mereka sederhana namun penuh kebohongan. Gugatan perceraian dengan tuntutan harta gono gini. Raka mengklaim bahwa Aina telah melakukan kekerasan psikis dan finansial, dan menuntut pembagian harta gono gini secara adil. Tuduhan pencemaran nama baik. Risa mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik yang dilakukan Aina di bandara, mengklaim bahwa pengumuman Aina adalah fitnah. Mempertanyakan hak asuh anak.
Raka, sebagai upaya terakhir, mengancam akan menuntut hak asuh Anara, mengklaim bahwa Aina terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak stabil secara emosional. Raka dan Risa duduk di kantor pengacara yang pengap, merasa sedikit optimis. Kita harus membuatnya kembali ke Jakarta, Pak. Jika dia di sana, dia akan lebih mudah kita hadapi, ujar Raka penuh harap. Benar, Pak. Kita harus buat dia panik. Panggil dia pulang, tambah Risa. Pertahanan baja Aina. Berita tentang gugatan balik ini sampai di meja Aina di Paris melalui email terenkripsi dari Pak Hartono, pengacara andalannya di Jakarta. Aina membaca dokumen-dokumen itu dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia menelepon Pak Hartono melalui video conference. Di layar, Aina tampak berkelas dan tenang, kontras dengan gambaran panik yang dibayangkan Raka dan Risa. Bagaimana, Pak Hartono? Apakah ini patut saya khawatirkan? Tanya Aina sambil menyeruput teh. Pak Hartono tersenyum tipis. Sama sekali tidak, Nona Aina. Ini hanyalah upaya putus asa. Mereka mencari perhatian dan berusaha mengganggu Anda. Tapi, pertahanan kita sudah berlapis baja. Pak Hartono menjelaskan strategi balasan Aina. Tanggapan atas harta Gonogini. Kami akan menyerahkan bukti bahwa hampir semua aset, termasuk rumah dan perusahaan, adalah harta bawaan Anda sebelum menikah, atau diperoleh dari hasil kerja keras Anda yang jauh melebihi kontribusi Raka. Lebih penting lagi, kami akan menggunakan bukti penggelapan dana dan perselingkuhan mereka sebagai counterclaim yang sangat kuat. Penggelapan dana Raka jauh melebihi nilai potensial yang bisa ia klaim dari harta bersama. Balasan tuduhan pencemaran nama baik, untuk Risa, kami akan menyerahkan semua bukti perselingkuhan, termasuk chat log dan transfer uang yang menunjukkan niat jahat dan kolusi mereka. Pengumuman Anda di bandara bukan pencemaran nama baik. Itu adalah fakta yang terbukti di pengadilan. Kami bahkan bisa menuntut balik Risa atas persekongkolan untuk merugikan rumah tangga Anda. Tanggapan hak asuh anak, ini yang paling konyol, Nona. Kami punya bukti kuat bahwa Raka tidak pulang selama 2 minggu sebelum hari H. Kami memiliki rekaman CCTV, kesaksian pelayan, dan catatan sekolah Anara. Kami akan mengajukan permohonan agar hak asuh penuh diberikan kepada Anda di Paris, dengan alasan stabilitas finansial, lingkungan yang lebih baik, dan yang paling penting, bukti Raka adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab dan memiliki moral yang tercela. Aina tersenyum puas. Ia tidak perlu kembali ke Jakarta. Ia bisa memimpin perang hukum ini dari jarak jauh, memastikan bahwa setiap serangan mereka hanya akan mempercepat kehancuran mereka sendiri. Baik, Pak Hartono. Saya serahkan sepenuhnya. Pastikan mereka tidak hanya gagal, tetapi juga mendapatkan pelajaran yang sangat mahal. Perintah Aina. Keterpurukan yang semakin dalam. Keputusan Raka dan Risa untuk menggugat Aina justru menjadi bumerang. Pengacara mereka, setelah menerima tumpukan dokumen tebal dari Pak Hartono yang mencakup screenshot percakapan mesra, bukti transfer dana yang mencurigakan, dan surat pemecatan Raka yang sah, langsung panik. Ia menyadari bahwa kliennya tidak hanya berbohong, tetapi juga meminta dirinya mewakili 2 orang penipu. Kalian tidak memberitahu saya tentang penggelapan dana ini, dan semua bukti perselingkuhan ini. Kalian akan kalah telak. Kalian akan dipenjara, teriak pengacara itu di kos-kosan Raka dan Risa yang sempit. Raka dan Risa kini bukan hanya miskin, tetapi juga ditinggalkan oleh pengacara mereka. Mereka harus membayar biaya penarikan kasus yang mahal, dan ini menghabiskan sisa uang pinjaman kecil yang berhasil mereka dapatkan. Rasa frustrasi dan ketidakberdayaan membuat hubungan mereka semakin toksik. Setiap hari adalah pertengkaran. Mereka tidur di kasur tipis, makan mie instan, dan melihat masa depan yang suram. Kita seharusnya tidak melakukan ini, Risa. Seharusnya aku jujur pada Aina. Dia pasti akan memaafkan dan membantuku. Ratap Raka, menyadari betapa jauh lebih baik hidupnya saat ia berada di bawah naungan Aina. Diam. Jangan sebut nama iblis itu. Kamu yang lemah, Raka. Kamu yang tidak bisa mengamankan uang itu. Lihat kita sekarang. Aku bahkan tidak punya baju layak untuk wawancara kerja. Risa membalas. Mereka mulai mencurigai satu sama lain, takut salah satu akan mengkhianati yang lain demi mengurangi hukuman. Di sisi lain, Aina menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa rumor tentang pengkhianatan Raka dan Risa menyebar di lingkaran sosial dan bisnis mereka.
Tidak ada pintu yang terbuka untuk Raka di Jakarta. Ia menjadi persona non grata. Aina tidak hanya memenangkan pertarungan hukum, tetapi juga memenangkan narasi. Di mata publik dan rekan bisnis, Aina adalah korban yang kuat, sementara Raka dan Risa adalah penjahat yang pantas mendapatkan ganjaran. Di Paris, Aina menerima kabar baik dari Pak Hartono. Pengadilan menolak gugatan Raka dan Risa dan segera memproses gugatan cerai yang diajukan Aina, dengan hak asuh penuh Anara diserahkan padanya. Aina memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang indah. Malam itu, ia mengangkat gelas champagne yang dingin. Untuk awal yang baru. Dan untuk keadilan yang tak terelakkan. Waktu berjalan tanpa ampun bagi Raka dan Risa. Musim berganti di Jakarta, namun hidup mereka terasa stagnan di ruang kos yang sempit. Semangat bulan madu telah lama menguap, digantikan oleh bau apek, persediaan mie instan yang menipis, dan tumpukan tagihan yang tak terbayar. Gugatan cerai Aina telah disahkan oleh pengadilan, memberikan hak asuh penuh Anara kepada Aina di Paris. Keputusan itu seperti pukulan palu terakhir yang merobohkan sisa-sisa harapan Raka. Dia kini bukan hanya kehilangan istri dan kekayaan, tetapi juga statusnya sebagai ayah. Titik terendah. Raka duduk di tepi kasur, memandang Risa yang tidur pulas, lelah setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil. Penampilan Risa jauh dari kesan wanita glamor yang ia nikahi. Kecantikannya memudar oleh kecemasan dan kekurangan. Raka tiba-tiba merasakan gelombang penyesalan yang mendalam. Ia mulai membandingkan. Saat bersama Aina, hidupnya dipenuhi kemudahan, kehormatan, dan kenyamanan. Aina memang sibuk, tetapi Aina selalu memastikan Raka dihargai, memberinya posisi, dan memenuhi setiap kebutuhannya, bahkan kebutuhan keluarganya. Raka, saat itu, merasa bosan dengan kebaikan Aina yang terlalu sempurna, dan tergiur oleh janji Risa akan gairah dan kebebasan finansial yang instan. Kini ia sadar, kebebasan itu hanyalah ilusi. Kekayaan yang ia incar ternyata hanya secuil dari kekayaan Aina, dan ia telah menghancurkan segalanya demi beberapa bulan kenikmatan terlarang. Aku adalah orang bodoh yang menukar berlian dengan batu kerikil. Dia merindukan Anara. Merindukan tawa renyah putrinya, merindukan saat-saat ia membaca dongeng sebelum tidur di kamar Anara yang luas. Rasa rindu itu berubah menjadi siksaan batin. Risa, yang terbangun, melihat tatapan kosong Raka. "Kenapa, Kak? Kau merindukan uangnya Aina lagi?" sindirnya tajam. "Aku merindukan Anara, Riz," jawab Raka lirih. "Aku ingin tahu kabarnya. Aku ingin bicara dengannya." "Cih, jangan munafik. Kalau kau rindu Anara, kenapa kau tinggalkan dia dan ibunya demi wanita yang menjijikan sepertiku?" balas Risa sinis. Perdebatan itu kembali memanas, tetapi kali ini Raka memilih diam. Ia tahu, perselingkuhannya dengan Risa telah menghancurkan segalanya. Dan kini, Risa bukanlah lagi pasangan yang menenangkan, melainkan rekan senasib yang sama-sama meratapi kemiskinan dan kebodohan mereka. Panggilan putus asa. Raka akhirnya mengambil keputusan. Ia harus menghubungi Aina, bukan untuk meminta kembali, tetapi setidaknya untuk meminta pengampunan dan memastikan ia tetap bisa melihat putrinya. Dengan uang koin terakhirnya, Raka pergi ke warung telepon umum, lokasi yang ironis bagi seorang mantan direktur. Ia menekan nomor lama Aina di Paris. Di Paris, pada malam yang tenang, ponsel Aina berdering. Nomor tak dikenal dari Jakarta. Aina menekan tombol jawab dengan hati-hati. "Halo? Aina, ini aku, Raka." Suara Raka terdengar serak dan lemah, jauh dari suara berwibawa yang pernah ia kenal. Jantung Aina sempat berdebar, tetapi ia dengan cepat mengendalikan emosinya. Ia mengaktifkan mode speakerphone dan meminta Nyonya Ratih untuk merekam panggilan itu. "Apa maumu, Raka?" Nada Aina dingin dan datar, tanpa emosi. Aku minta maaf, Aina. Aku tahu maafku tidak akan pernah cukup. Aku bodoh, aku serakah, dan aku telah merusak segalanya. Aku tahu kau tidak akan memaafkanku, tapi tolong jangan pisahkan aku dari Anara. Aku merindukannya. Aku ingin tahu dia baik-baik saja." Aina terdiam sebentar, membiarkan Raka tenggelam dalam penyesalannya. "Anara baik-baik saja," jawab Aina. "Dia bahagia.
Dia memiliki kehidupan yang stabil dan damai di sini, jauh dari intrik dan kebohongan. Biarkan aku bicara dengannya, sebentar saja. Sebagai ayahnya. Ayah? Ayah macam apa yang meninggalkan putrinya selama 2 minggu untuk menikah dengan wanita lain dan mencuri uang yang seharusnya untuk masa depan putrinya? Raka, potong Aina tajam. Aku tidak akan mempertaruhkan kedamaian psikologis Anara, hanya demi memenuhi rasa bersalahmu yang terlambat. Tolong, Aina. Aku janji aku akan berubah. Aku akan kembalikan semua uang itu. Aku. Uang? Uang sudah tidak penting lagi, Raka. Yang penting adalah kepercayaan, dan kau menghancurkan kepercayaan itu menjadi debu. Kau mengkhianatiku dengan sahabatku, di rumah yang kubelikan untuknya, dengan uang yang kukumpulkan. Kau telah memilih jalanmu. Dan jalanmu sekarang adalah menghadapi konsekuensi dari pengkhianatanmu. Aina melanjutkan dengan nada yang tak terbantahkan. Dengar baik-baik, Raka. Kau tidak akan mendapatkan hak asuh Anara. Kau tidak akan mendapatkan harta dariku. Kau hanyalah orang asing bagiku sekarang. Jika kau mencoba menghubungiku lagi, aku akan menyerahkan semua bukti penggelapan dana itu ke kepolisian, bukan hanya pengadilan perdata. Pikirkan baik-baik. Sebelum Raka sempat membalas, Aina mengakhiri panggilan. Kle. Aina merasakan sedikit getaran di tangannya, tetapi ia segera menenangkan diri. Dia tidak menunjukkan kelemahan. Rekaman selesai, Nona Aina, kata Ratih. Apakah Nona Aina baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ratih. Aku hanya perlu memastikan dia tahu batasan. Kesempatan kedua tidak diberikan kepada pengkhianat. Tegas Aina, matanya kembali menunjukkan ketegasan seorang pemimpin. Raka, di warung telepon umum Jakarta, memegang gagang telepon yang sudah terputus. Kata-kata Aina menghantamnya telak. Dia menyadari, Aina bukan lagi wanita yang lembut dan mudah memaafkan yang ia kenal. Aina adalah musuh yang tak termaafkan. Dia kembali ke kosan, disambut Risa yang sinis. Risa, melihat keputusasaan di wajah Raka, bukannya menghibur, malah semakin menyalahkan. Lihat, aku sudah bilang, dia tidak akan mau. Dia wanita kejam, Ka. Dia ingin kita hancur. Kalau saja kau tidak lemah, kita tidak akan begini. Malam itu, di tengah kegelapan dan keputusasaan, cinta yang dulunya menjadi pembenaran atas pengkhianatan mereka, kini berubah menjadi kebencian yang mendalam dan saling menyalahkan. Raka mulai melihat Risa bukan lagi sebagai kekasih, tetapi sebagai partner in crime yang membuatnya terpuruk. Kesempatan baru menanti. Aina, setelah panggilan itu, memutuskan untuk lebih fokus pada masa depan. Ia menghubungi manajer properti untuk mengatur penjualan sisa-sisa properti yang masih berkaitan dengan Raka di Jakarta. Ia ingin membersihkan jejak Raka sepenuhnya dari hidupnya. Sambil menidurkan Anara, Aina memikirkan kehidupan barunya. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memiliki Anara, kekayaan, dan kebebasan. Malam itu, dalam sebuah acara amal di Paris, Aina bertemu dengan seorang pria. Seorang bankir investasi Prancis yang cerdas, sopan, dan memiliki integritas. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, Aina merasakan ketenangan dan koneksi yang murni, tanpa ada agenda tersembunyi. Babak baru sedang menunggunya di Paris, sementara babak kekacauan di Jakarta semakin memburuk. Kekacauan yang ditinggalkan Raka dan Risa tidak hanya memakan korban diri mereka sendiri, tetapi juga merusak fondasi hubungan antar keluarga. Setelah dipermalukan di bandara dan ditinggalkan tanpa uang sepeser pun, kedua keluarga yang tadinya dipersatukan oleh janji bulan madu mewah di Paris, kini menjadi musuh dalam selimut. Menghadapi realitas kekurangan. Keluarga Raka dan keluarga Risa awalnya adalah dua entitas yang sangat berbeda status ekonominya, yang hanya dipersatukan oleh kemurahan hati Aina dan rencana jahat anak-anak mereka. Keluarga Raka, yang dulunya dibantu Aina hingga hidup berkecukupan dan memiliki rumah yang layak, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Semua fasilitas dan kemewahan yang mereka nikmati, biaya sekolah adik-adik Raka, tunjangan bulanan, hingga renovasi rumah, semuanya bergantung pada Aina. Setelah Aina menceraikan Raka dan menarik semua dukungan, kehidupan mereka mendadak terbalik. Bagaimana bisa Raka sebodoh itu?
Kita seharusnya tetap diam dan menikmati uang Aina, teriak Ibu Raka kepada ayah Raka. Sekarang adik-adiknya bahkan tidak bisa membayar uang sekolah minggu depan. Dan siapa yang akan membiayai pengobatanmu, Pak? Ayah Raka hanya bisa diam. Rasa malu dan marah terhadap Raka bercampur aduk. Mereka merasa dikhianati oleh putra mereka sendiri, yang menukar kehidupan stabil dan kaya demi cinta terlarang yang berakhir mengenaskan. Di sisi lain, keluarga Risa jauh lebih terpukul. Ibu Risa, yang sakit-sakitan, sangat bergantung pada bantuan finansial Aina untuk pengobatan dan kehidupan sehari-hari. Adik Risa yang masih sekolah kini terancam putus sekolah. Saat Risa menelepon ibunya, berharap mendapat simpati, yang ia dapat hanyalah hardikan keras. Kau anak tidak tahu diri. Aina yang membiayai pengobatan ibu. Aina yang membelikan kita rumah. Dan apa yang kau lakukan? Kau tidur dengan suaminya, lalu kau buang semua kebaikan itu. Sekarang kita diusir dari rumah itu, Risa. Kau mau ibu mati di jalanan? Teriak Ibu Risa dari seberang telepon. Saling tuding dan kebencian baru. Situasi memuncak ketika kedua keluarga memutuskan untuk bertemu, bukan untuk berdamai, melainkan untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas bencana ini. Pertemuan itu terjadi di rumah orang tua Raka yang kini terasa mencekik. Ibu Raka, kepada Risa, dasar pelakor. Kau yang merayu anakku. Raka tidak akan senekat itu jika kau tidak meracuni pikirannya dengan janji-janji palsu. Ibu Risa, kepada Raka, jangan salahkan anakku. Raka yang punya uang. Raka yang punya posisi. Anakmu itu serakah. Dia bilang Aina sudah tidak menarik, makanya dia cari yang lebih mudah. Raka, berusaha membela diri, cukup. Kita semua salah. Kita semua menikmati uang yang diambil dari Aina. Risa, berteriak kepada Raka, tidak, Kak. Kau yang memulai rencana pernikahan itu. Kau yang meyakinkanku bahwa uang Aina tidak akan habis. Kau yang janji akan membuat kami semua hidup mewah di Paris. Keributan itu semakin menjadi-jadi. Adik-adik Raka, yang tadinya menghormati Risa sebagai calon kakak ipar yang akan membawa mereka jalan-jalan, kini meludahi wajahnya. Keluarga Raka menyalahkan Risa karena menjadi godaan yang menghancurkan sumber kekayaan mereka, sementara keluarga Risa menyalahkan Raka karena janji palsu dan kegagalan mengamankan uang curian. Di tengah pertikaian itu, muncul satu kesadaran pahit, mereka semua adalah korban dari keserakahan mereka sendiri. Mereka telah mengorbankan Aina, satu-satunya sumber kebaikan dan stabilitas finansial mereka, demi keuntungan sesaat, dan kini mereka harus menuai hasilnya. Disintegrasi total. Akibat dari konflik ini, keluarga Raka dan keluarga Risa memutuskan untuk putus hubungan sepenuhnya. Raka dan Risa diusir dari rumah orang tua Raka, yang tidak tahan lagi menampung mereka dan mendengar tuntutan hutang yang terus berdatangan. Mereka berdua terpaksa kembali ke kamar kos, benar-benar terisolasi. Ayah Raka, pergi kalian. Jangan pernah kembali ke sini sebelum kalian menyelesaikan masalah ini. Kami tidak mau ikut menanggung malu dan kemiskinan kalian. Ibu Risa, jangan hubungi ibu lagi, Risa. Sampai kau bisa membawa uang untuk pengobatan adikmu. Sekarang, ibu hanya punya Tuhan dan air mata keputusasaan. Ibu menyesal Aina sudah tidak ada. Perpisahan ini menandai keretakan total. Raka dan Risa yang awalnya hanya bergantung pada satu sama lain, kini saling membenci dan menyalahkan atas kemalangan yang menimpa keluarga masing-masing. Mereka sadar bahwa pengkhianatan mereka tidak hanya menghancurkan pernikahan Aina, tetapi juga menghancurkan struktur keluarga mereka sendiri. Di kamar kos yang panas, Raka dan Risa duduk berjauhan. Tidak ada lagi sentuhan, tidak ada lagi kata-kata mesra. Yang ada hanyalah tatapan penuh kebencian dan kelelahan. Ini semua salahmu, bisik Risa. Kita berdua yang salah. Balas Raka datar, sudah terlalu lelah untuk berdebat. Mereka menyadari, penderitaan yang Aina janjikan di bandara hanyalah permulaan. Kehancuran batin dan isolasi sosial adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Aina tidak hanya berhati-hati dalam mengelola kehidupan pribadinya di Paris, ia juga sangat teliti dalam mengelola kerajaan bisnisnya di Jakarta dari jarak jauh. Meskipun Raka telah dipecat, Aina tahu bahwa penggelapan dana sebesar itu pasti melibatkan lebih dari satu orang.
Raka dan Risa tidak akan bisa bergerak leluasa tanpa bantuan orang dalam. Setelah berhasil memenangkan pertarungan hukum awal dan mengamankan hak asuh Anara, Aina mengalihkan fokusnya pada pembersihan internal perusahaan. Ia tidak ingin ada lagi parasit yang menggerogoti kerja kerasnya. Audit penuh dan intelijen internal. Aina segera memanggil tim auditor forensik independen dari luar negeri. Ini adalah langkah yang mengejutkan bagi para staf di Jakarta, yang terbiasa dengan kepemimpinan Aina yang santai dan penuh kepercayaan. Namun, kini Aina menunjukkan sisi CEO yang tanpa kompromi. Saya ingin audit penuh. Mulai dari 6 bulan terakhir. Cari setiap transaksi fiktif, setiap pengeluaran yang tidak wajar, dan setiap orang yang terhubung langsung. Dengan Raka dan Risa, perintah Aina melalui video conference tengah malam, suaranya menggelegar dari layar besar di ruang rapat Jakarta. Dipimpin oleh Nyonya Ratih, yang kembali ke Jakarta sebentar sebagai wakil penuh Aina, tim auditor mulai bekerja. Dalam waktu kurang dari seminggu, mereka menemukan benang merah yang menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari sekadar Raka. Kepala keuangan, pria ini, yang diangkat Raka beberapa bulan lalu, ternyata memuluskan transfer dana besar dengan menyamarkannya sebagai biaya operasional rahasia. Dia menerima komisi 10% dari setiap transfer ilegal. Manajer logistik, pihak ini membuat faktur pengadaan barang fiktif, seperti peralatan kantor yang tidak pernah ada, untuk mencairkan sejumlah uang tunai yang kemudian diserahkan kepada Raka. Sekretaris Raka, ia berperan sebagai mata-mata, memberikan informasi jadwal Aina dan memastikan Aina sibuk di luar kota pada saat-saat Raka melakukan pertemuan rahasia dengan Risa atau saat dana dicairkan. Jaringan pengkhianat ini ternyata lebih besar dari yang Aina duga. Mereka adalah karyawan yang telah diberi gaji tinggi dan kepercayaan penuh, namun memilih jalan pintas melalui keserakahan. Eksekusi pemecatan massal. Aina tidak ragu. Begitu laporan disajikan, ia segera mengadakan rapat umum darurat via video conference, disaksikan oleh semua karyawan. Momen itu adalah demonstrasi kekuasaan dan ketegasan Aina. Di layar, Aina terlihat tenang, namun tatapannya memancarkan kemarahan. Saya ingin berterima kasih kepada semua karyawan yang bekerja dengan jujur dan integritas. Namun, saya juga harus mengumumkan sesuatu yang mengecewakan. Aina kemudian memanggil nama-nama yang terlibat, satu persatu, mulai dari kepala keuangan hingga sekretaris Raka. Saudara, nama kepala keuangan, saudara, nama manajer logistik, dan saudari, nama sekretaris. Berdasarkan audit forensik, kalian terbukti terlibat dalam tindak penggelapan dana dan persekongkolan untuk merugikan perusahaan. Efektif mulai saat ini, kalian dipecat secara tidak hormat. Seluruh ruangan rapat terdiam. Karyawan lain menahan napas, terkejut melihat betapa cepat dan kejamnya Aina bergerak. Aina memastikan pemecatan ini dilakukan sesuai prosedur, tetapi dengan sanksi terberat, tanpa pesangon, dan seluruh bukti kejahatan akan diserahkan kepada polisi sebagai dasar tuntutan pidana. Kalian tidak hanya mengkhianati perusahaan ini, tetapi juga mengkhianati kepercayaan saya dan teman-teman kalian yang bekerja keras. Perusahaan ini tidak memberi ruang bagi pengkhianat, tegas Aina. Lalu, Aina menatap lurus ke kamera, seolah menatap setiap karyawan di ruangan itu. Ini adalah pelajaran untuk semua. Saya mungkin berada di Paris, ribuan kilometer jauhnya, tetapi mata saya ada di mana-mana. Integritas adalah nilai utama di perusahaan ini. Siapapun yang mencoba mengulangi kesalahan serupa, nasibnya akan sama. Bahkan lebih buruk. Memperkuat kekuasaan. Setelah pembersihan ini, Aina menunjuk tim manajemen baru dari staf senior yang ia yakini loyalitasnya. Ia juga menerapkan sistem pengawasan finansial yang jauh lebih ketat, menghilangkan celah yang digunakan Raka. Keputusannya untuk menuntut secara pidana kepala keuangan dan manajer logistik yang terlibat langsung dengan penggelapan dana, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia bisnis. Hal ini menegaskan bahwa Aina tidak hanya memenangkan perang pribadi, tetapi juga memperkuat citra perusahaannya sebagai entitas yang tidak mentolerir korupsi. Raka dan Risa, yang mendengar kabar ini melalui berita dan desas-desus di Jakarta, semakin terpuruk. Kini mereka tahu bahwa jaringan mereka telah dihancurkan, dan mantan rekan-rekan mereka yang terlibat kemungkinan besar akan dipenjara.
Ini menambah ketakutan mereka sendiri. Risa mencoba menyalahkan Raka lagi. Lihat, gara-gara kau, sekarang teman-temanmu juga masuk penjara. Kau tidak hanya menghancurkan hidupku, tetapi juga hidup mereka. Diam, Risa. Kau juga menikmati uang itu. Raka membalas, tetapi ia tahu ketakutannya sendiri semakin besar. Jika Aina bisa memenjarakan orang-orang itu, ia, sebagai otak kejahatan, pasti akan menjadi target utama selanjutnya. Sementara ketakutan menyelimuti Jakarta, Aina di Paris merayakan penutupan babak krisis ini dengan tenang. Perusahaannya kini lebih kuat dan lebih bersih dari sebelumnya. Kepemimpinannya dari jarak jauh terbukti efektif, bahkan lebih tegas daripada saat ia berada di tempat. Sekarang, Ratih, kata Aina pada Nyonya Ratih yang kembali ke Paris, saatnya melangkah maju. Jangan pernah lagi buang energi untuk melihat ke belakang. Fokus kita sekarang adalah pertumbuhan di Eropa. Aina telah berhasil mengubah kehancuran menjadi momentum, dan pengkhianatan menjadi kekuatan. Di Paris, Aina tidak hanya disibukkan oleh urusan bisnis dan hukum. Peran utamanya kini adalah memastikan Anara, putrinya, tumbuh menjadi anak yang bahagia dan memiliki fondasi moral yang kuat. Anara, yang kini berusia 7 tahun, adalah pusat alam semesta Aina. Anara memang masih kecil, tetapi ia cukup cerdas untuk merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Kepindahan mendadak ke Paris, hilangnya ayah, dan ibunya yang kini jauh lebih tenang dan fokus, namun juga lebih protektif. Menjelaskan kenyataan. Aina tahu ia tidak bisa menyembunyikan kenyataan selamanya, tetapi ia memilih waktu dan cara yang tepat untuk menjelaskan situasi ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ia duduk bersama Anara di sebuah taman di dekat sekolah barunya. Sayang, Aina memulai dengan lembut, memegang tangan Anara, Mama mau cerita sedikit tentang ayah Raka. Anara menatapnya dengan mata polos. Ayah Raka sibuk bekerja, Ma. Kapan ayah Raka akan ke Paris? Aina menarik napas. Ayah Raka memang sibuk, sayang. Tapi ada hal yang lebih penting yang harus kamu tahu. Ayah Raka dan Mama tidak akan tinggal bersama lagi. Kami akan berpisah. Anara mengerutkan kening. Kenapa? Mama tidak sayang ayah lagi. Mama akan selalu menyayangi ayah sebagai orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup Mama. Tapi, dalam pernikahan, hal paling penting adalah kejujuran dan kesetiaan. Ayah Raka membuat pilihan yang salah. Sayang. Ayah Raka tidak jujur pada Mama, dan tidak setia. Aina menggunakan analogi yang sederhana dan kuat, menghindari kata-kata seperti pelakor atau curang yang terlalu berat. Bayangkan, jika Anara punya mainan kesukaan yang paling bagus, dan tiba-tiba ada teman Anara yang diam-diam mengambilnya tanpa izin, padahal teman itu sudah Anara bantu dan sayangi. Teman itu tidak jujur, kan? Dan teman itu membuat ayah juga menjadi tidak jujur. Aina melanjutkan, menatap mata Anara yang mulai berkaca-kaca. Mama melakukan ini bukan karena Mama marah, tetapi karena Mama harus melindungi diri Mama dan Anara. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mengambil apa yang bukan hak mereka, dan yang paling penting, kita tidak boleh membiarkan diri kita terus disakiti oleh kebohongan. Jadi, ayah jahat? Tanya Anara dengan suara bergetar. Ayah Raka melakukan kesalahan besar. Itu saja yang perlu Anara tahu. Tugas Anara sekarang adalah menjadi anak yang baik, jujur, dan selalu berani mengatakan kebenaran. Mama berjanji, Mama akan selalu ada di sini, dan Mama tidak akan pernah membohongi Anara. Kita sekarang adalah tim yang lebih kuat, sayang. Kita bebas dari orang-orang yang tidak baik. Aina memeluk Anara erat. Ia membiarkan Anara menangis sejenak, melepaskan kebingungannya. Aina tahu, kejujuran ini menyakitkan, tetapi kebohongan akan jauh lebih merusak. Tumbuh menjadi wanita kuat. Aina tidak hanya menanamkan nilai kejujuran, tetapi juga menunjukkan kepada Anara pentingnya kemandirian dan kekuatan seorang wanita. Ia mengajak Anara mengunjungi kantor cabangnya di Paris, menunjukkan bagaimana ia memimpin rapat, membuat keputusan besar, dan mendapatkan rasa hormat dari timnya. Lihat, sayang, kata Aina suatu sore di kantor, Mama bisa melakukan semua ini sendiri. Mama kuat karena Mama percaya pada kemampuan Mama, bukan bergantung pada orang lain.
Ini adalah pelajaran terbaik yang Mama harap bisa Anara pegang. Jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada pilihan orang lain. Bahagiamu adalah tanggung jawabmu sendiri. Di waktu senggang, Aina dan Anara sering melakukan kegiatan bersama. Aina mulai mengambil kelas seni dan bahasa, menunjukkan bahwa belajar dan berkembang tidak pernah berhenti. Ia memberikan Anara contoh nyata tentang pemulihan emosi. Mengubah rasa sakit menjadi fokus. Aina menggunakan energinya yang tadinya tersalur pada amarah menjadi fokus bisnis. Berani membuat batasan. Aina mengajarkan Anara tentang pentingnya mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak nyaman atau salah. Aina mengajarkan Anara bahwa meski wanita boleh mencintai dengan tulus, wanita juga harus cerdas dalam memilih pasangan dan harus selalu memiliki kendali atas hidup dan keuangannya sendiri. Kisah Raka dan Risa, dalam versi yang disederhanakan, menjadi dongeng pahit tentang keserakahan dan pengkhianatan. Pertemuan tak terduga. Berkat sesi terapi, Aina akhirnya merasa siap untuk membuka hati, meskipun ia tetap membangun dinding pertahanan yang tinggi. Dia memutuskan untuk menghadiri lebih banyak acara sosial profesional di Paris, bukan untuk mencari pasangan, tetapi untuk memperluas jaringan bisnisnya. Dalam salah satu acara gala dana amal untuk pengembangan pendidikan di Afrika, Aina bertemu dengan Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre adalah seorang bankir investasi ternama asal Prancis. Dia berusia awal 40-an, memiliki mata biru yang teduh, dan pembawaan yang tenang serta berwibawa. Yang paling menarik bagi Aina adalah aura integritas dan kejujuran yang terpancar darinya, kebalikan mutlak dari Raka. Mereka terlibat dalam percakapan yang cerdas tentang ekonomi global dan filantropi. Jean-Pierre bukan hanya memuji kesuksesan Aina, tetapi juga benar-benar mendengarkan visinya. Anda memiliki keberanian yang luar biasa, Nyonya Aina. Memimpin perusahaan sebesar itu dari benua yang berbeda, sambil membangun kehidupan baru di sini, puji Jean-Pierre dengan aksen Prancis yang lembut. Aina tersenyum. Saya rasa, ketika Anda dipaksa untuk berdiri tegak, Anda tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Dan Paris, dengan segala keindahannya, menawarkan kesempatan yang sempurna untuk memulai kembali. Jean-Pierre mengangguk, tanpa menunjukkan rasa ingin tahu yang berlebihan tentang masa lalu Aina. Dia menunjukkan minat yang tulus pada siapa Aina saat ini, bukan siapa Aina di masa lalu. Pertemuan itu singkat, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam pada Aina. Jean-Pierre tidak menggodanya atau berusaha memanfaatkan posisinya. Dia hanya menawarkan percakapan yang berkualitas dan rasa hormat yang mendalam. Aina tahu bahwa ia tidak akan terburu-buru. Setelah pengalaman dengan Raka, ia akan menganalisis setiap langkah dengan hati-hati. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Aina merasakan sedikit kehangatan dan optimisme di hatinya. Kehidupan baru dan cinta sejati mungkin benar-benar menunggunya di kota cahaya. Paris, kota cahaya, telah sepenuhnya merangkul Aina. Jalanan berbatu, aroma kroasang segar, dan gemerlap menara Eiffel bukan lagi pemandangan liburan, melainkan latar belakang kehidupan barunya yang damai. Kontrasnya begitu tajam, seolah Jakarta adalah mimpi buruk yang jauh dan samar. Di sana, Aina mulai membangun kembali bukan hanya kerajaannya, tetapi juga hatinya, seiring dengan kehadiran Jean-Pierre Dubois. Cinta yang berpondasi integritas. Kencan pertama mereka dilakukan di Musée d'Orsay, jauh dari restoran mewah yang penuh dengan intrik bisnis. Jean-Pierre memilih tempat itu karena ia ingin tahu tentang jiwa Aina, bukan hanya kekayaan atau statusnya. Ia membahas seni, sejarah, dan filosofi hidup, menemukan bahwa di balik CEO yang tangguh, ada seorang wanita yang haus akan kejujuran emosional. Saya menghargai keterus-terangan Anda, Aina, kata Jean-Pierre pada kencan ketiga mereka, saat mereka berjalan di sepanjang sungai Seine. Tidak banyak orang sukses yang seberani Anda dalam menghadapi masa lalu. Saya tahu, Anda tidak mencari kekayaan dari saya. Anda mencari kedamaian. Aina tersentuh. Jean-Pierre adalah kebalikan dari Raka. Dia seorang bankir investasi yang sangat sukses, kekayaannya sebanding dengan Aina, sehingga tidak ada motif finansial yang tersembunyi. Dia memiliki kedewasaan emosional yang memungkinkannya menghormati batasan Aina, termasuk waktu yang ia habiskan untuk Anara. Setelah 2 bulan berpacaran, Aina merasa cukup nyaman untuk memperkenalkan Jean-Pierre kepada Anara. Pertemuan itu berjalan lancar.
Jean-Pierre tidak berusaha menggantikan posisi ayah. Ia hanya menjadi teman dewasa yang menyenangkan. Ia mengajari Anara beberapa kata Prancis dengan sabar dan membelikannya buku bergambar tentang sejarah Paris. Melihat interaksi mereka, Aina merasakan safety, rasa aman yang sudah lama hilang. Jean-Pierre memberinya keyakinan bahwa kejujuran dan kebaikan masih ada di dunia ini, dan ia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan pengkhianatan. Ia mulai memimpikan masa depan yang dibangun atas dasar rasa hormat dan cinta yang murni. Aku merasa sangat tenang sekarang, Ratih, bisik Aina kepada asistennya suatu malam. Seolah beban berat di punggungku sudah hilang. Aku tidak perlu lagi memeriksa ponselnya diam-diam. Aku tidak perlu menebak-nebak. Jean-Pierre adalah simbol kebangkitan Aina. Hubungan ini membuktikan bahwa Aina tidak kehilangan kemampuannya untuk mencintai. Ia hanya keliru memilih tempat untuk menaruh kepercayaannya. Hatinya yang dulu beku karena pengkhianatan, kini mulai mekar kembali di bawah sinar matahari Paris. Spiral kehancuran, kamar kos yang menyiksa. Sementara Aina menikmati champagne di Paris, Raka dan Risa berada di titik terendah eksistensi mereka. Mereka kini tinggal di kamar kos yang sempit dan kumuh, yang hanya bisa mereka bayar per minggu. Raka, mantan direktur, kini bekerja serabutan sebagai buruh panggul di pasar gelap, sementara Risa mencoba menjadi pelayan di restoran kecil, tetapi selalu dipecat karena sering terlambat dan sikapnya yang mudah emosi. Kesehatan finansial, fisik, dan mental mereka telah runtuh. Mereka berdua kurus, pakaian mereka lusuh, dan wajah mereka dipenuhi lingkaran hitam akibat kurang tidur. Cinta mereka telah sepenuhnya terkikis, digantikan oleh kebencian yang mendalam. Aku sudah tidak tahan. Kak, kapan ini akan berakhir? Risa melempar piring kotor ke dinding. Aku juga tidak tahu. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak merengek minta pernikahan mewah itu, setidaknya kita punya sisa uang. Balas Raka. Pertengkaran adalah rutinitas harian mereka. Mereka saling menyalahkan atas kehancuran keluarga masing-masing, atas hilangnya rumah, dan atas kegagalan mereka mendapatkan pekerjaan. Hal yang paling menyakitkan adalah ancaman hukum dari tim Aina. Pengacara Aina tidak hanya memenangkan kasus cerai, tetapi juga terus menuntut pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. Tuntutan hukum perdata itu kini membayangi mereka seperti hantu, mengancam untuk mengambil apapun yang tersisa, bahkan jika itu hanyalah kebebasan mereka. Raka mulai mencoba melakukan kontak terakhir dengan Anara melalui media sosial, tetapi semua akun Aina telah diblokir secara permanen. Anara seolah-olah menghilang dari kehidupannya, dan ia tidak memiliki cara untuk melacaknya. Pengkhianatan terakhir. Suatu malam, Raka menemukan selebaran di jalanan yang menawarkan pinjaman ilegal dengan bunga tinggi. Pikirannya yang kalut melihat ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Kita pinjam uang dari mereka, kata Raka kepada Risa, suaranya dipenuhi keputusasaan. Kita gunakan untuk lari. Kita tinggalkan Jakarta, cari tempat di mana Aina tidak bisa menemukan kita. Risa menatapnya dengan pandangan kosong. Lari? Kau pikir kita bisa lari dari Aina? Dia punya uang untuk membeli seluruh negara ini, Raka. Pinjaman ilegal? Kau mau kita mati dimutilasi oleh rentenir? Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya menunggu polisi datang dan menyeret kita? Raka frustrasi. Aku punya ide yang lebih baik, kata Risa, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Kita tahu di mana semua barang-barang perusahaan Aina disimpan. Kau ingat gudang lama di luar kota? Kita ambil saja barang-barang itu, lalu kita jual ke pasar gelap. Uangnya cukup untuk kita lari jauh. Raka terkejut. Kau gila? Itu sama saja dengan pencurian dan penjarahan. Jika ketahuan, kita langsung masuk penjara. Lebih baik masuk penjara karena mencuri daripada masuk penjara karena penipuan dan penggelapan. K.A. Lagi pula, ini satu-satunya jalan. Atau... Risa mendekat, matanya tajam. Atau kau bisa mencoba menghubungi Aina lagi, pura-pura menyesal, dan menipunya untuk mendapatkan sedikit uang. Lalu kita tinggalkan dia dan Anara, lagi. Raka menatap Risa, merasakan muak yang luar biasa. Wanita ini, yang ia cintai dan ia jadikan alasan untuk mengkhianati keluarganya, kini mendorongnya ke jurang kejahatan yang lebih dalam. Aku tidak bisa melakukan itu pada Anara, Riz, bisik Raka,
sebuah sisa moralitasnya muncul. Mendengar nama Anara, Risa tersentak. Anara? Anara sudah lama tidak ada di hidupmu. Raka, kau harus memilih, lari, atau berakhir di sel. Pertengkaran itu mencapai klimaksnya. Raka, yang tidak tahan lagi dengan tekanan, mengambil keputusan. Bukan untuk mencuri atau menipu Aina, melainkan untuk melarikan diri dari Risa. Dini hari, saat Risa tertidur lelap, Raka mengambil sisa uang receh terakhir mereka yang disimpan di bawah bantal. Dia menulis pesan singkat di secari kertas lusuh. Aku pergi. Aku tidak tahan lagi denganmu. Selamatkan dirimu sendiri. Raka keluar dari kosan. Ia meninggalkan Risa, meninggalkannya sendirian menghadapi kebangkrutan dan tuntutan hukum. Pengkhianatan terakhir Raka adalah terhadap Risa, partner in crime-nya, yang kini harus sendirian menghadapi semua konsekuensi. Pagi harinya, Risa terbangun dan menemukan surat itu. Ia meraung, air mata kemarahan dan keputusasaan mengalir deras. Ia benar-benar ditinggalkan, miskin, dan dikhianati. Raka dan Risa telah mencapai puncak keputusasaan. Mereka kini sendirian, membayar harga yang mahal atas kejahatan mereka. Di seberang benua, Aina tidak pernah merasa sebahagia ini. Keputusan Raka untuk meninggalkan Risa, meskipun didorong oleh keputusasaan, menjadi awal dari kehancuran final mereka. Mereka kini adalah dua entitas yang patah, terpisah, dan tidak lagi memiliki daya untuk melawan kekuatan Aina. Akhir permainan hukum. Setelah Raka pergi, Risa yang sendirian menjadi target empuk bagi tim hukum Aina. Pak Hartono, pengacara Aina, dengan cepat mengajukan tuntutan pidana tambahan atas dasar persekongkolan dan penipuan terhadap Risa. Tanpa Raka di sisinya, dan tanpa uang untuk membayar pengacara yang layak, Risa berada dalam posisi yang sangat rentan. Raka, setelah melarikan diri dari Jakarta, mencoba bersembunyi di kota kecil, hidup sebagai tunawisma, terus dibayangi rasa bersalah dan ketakutan. Namun, tim keamanan Aina, yang memiliki jaringan luas dan dana tak terbatas, dengan mudah melacaknya. Aina, yang kini sudah secara resmi berpacaran dengan Jean Pierre dan telah menyelesaikan semua berkas perceraiannya, memberikan instruksi terakhir kepada tim hukumnya. Saya ingin keadilan ditegakkan, Pak Hartono. Bukan balas dendam, tetapi keadilan. Raka harus bertanggung jawab atas penggelapan dana. Dia harus menjalani hukuman yang setimpal. Tegas Aina dari Paris, di hadapan Jean Pierre yang duduk di sebelahnya, mendukung penuh. Dalam beberapa minggu, Raka berhasil ditangkap karena tuduhan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Risa juga ditahan atas tuduhan yang sama, ditambah tuduhan persekongkolan. Persidangan mereka berlangsung cepat. Dengan bukti yang begitu jelas, termasuk transfer bank yang dipalsukan, rekaman pengakuan Raka kepada Aina yang direkam Nyonya Ratih, dan kesaksian para karyawan yang dipecat Aina, hakim menjatuhkan vonis berat. Raka dan Risa dijatuhi hukuman penjara atas penggelapan dana dan kejahatan finansial lainnya. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan mereka, tetapi juga reputasi dan masa depan mereka. Uang curian yang mereka gunakan untuk pernikahan mewah dan bulan madu palsu kini, harus dibayar dengan waktu yang mereka habiskan di balik jeruji besi. Mereka akhirnya mendapatkan bulan madu yang mereka impikan, namun di tempat yang sangat berbeda, penjara. Keluarga mereka, yang kini hidup dalam kemiskinan dan rasa malu, tidak lagi peduli. Mereka telah menjadi beban dan aib, dan semua orang yang pernah mereka sakiti, terutama Aina, telah mendapatkan keadilan. Kebahagiaan sejati di Paris. Di Paris, Aina menerima kabar putusan sidang tersebut dengan tenang. Tidak ada rasa gembira yang meledak-ledak, hanya rasa lega yang mendalam. Tirai telah ditutup. Babak kehidupan yang dipenuhi pengkhianatan itu telah berakhir. Fokus Aina kini 100% pada Anara dan hubungannya dengan Jean Pierre. Anara tumbuh pesat, berbahasa Prancis dengan lancar, dan bahagia di lingkungan sekolah barunya. Ia tidak lagi menanyakan ayahnya. Aina berhasil memberikan stabilitas dan cinta yang tak tergoyahkan. Hubungan Aina dan Jean Pierre berkembang dengan indah. Jean Pierre bukan hanya mencintai Aina, tetapi juga menghormati perjalanannya dan menerima Anara sepenuhnya. Dia menawarkan cinta yang matang, damai,
dan didasarkan pada kesetaraan dan kepercayaan. Tidak ada rahasia, tidak ada permainan. Suatu sore, saat mereka berjalan di Pont des Arts, Jean-Pierre berlutut. "Aina," katanya sambil memegang tangan Aina, "saya tahu apa yang telah Anda lalui. Anda adalah wanita paling berani, paling tangguh, dan paling jujur yang pernah saya kenal. Saya tidak menawarkan kekayaan, karena Anda sudah memilikinya. Saya menawarkan hati yang setia, janji untuk selalu jujur, dan kedamaian. Maukah Anda menjadi pendamping hidup saya, menjadi ratu di kota cahaya ini?" Aina tersenyum, air mata haru menetes. Ia tidak menangis karena masa lalu, tetapi karena masa depan yang cerah. "Ya, Jean-Pierre. Saya bersedia." Epilog, Aina S. Legacy. Pernikahan Aina dengan Jean-Pierre diadakan secara tertutup dan intim, hanya dihadiri oleh Anara, Nyonya Ratih, dan keluarga dekat Jean-Pierre. Itu adalah perayaan cinta dan kesetiaan yang tenang, jauh dari kemewahan pameran yang Raka dan Risa impikan. Aina terus mengembangkan kerajaannya, kini dengan dukungan penuh dari Jean-Pierre yang menjadi mitra bisnis dan emosionalnya. Ia menggunakan kisahnya sebagai motivasi, membuktikan bahwa kehancuran bisa diubah menjadi kekuatan dan kesuksesan yang jauh lebih besar. Raka dan Risa mungkin pernah menggerogoti uangnya, tetapi mereka tidak pernah bisa mengambil martabatnya, integritasnya, atau yang paling penting, cintanya pada dirinya sendiri dan putrinya. Jejak pengkhianatan Raka dan Risa hanyalah kenangan pahit yang berfungsi sebagai pengingat. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Aina, yang pernah terpuruk, kini berdiri tegak di Paris. Ia tidak hanya mendapatkan kembali kendali atas hidupnya, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati. Di balik jendela penthouse-nya, ia memandang Menara Eiffel. Ia tertawa bahagia bersama Anara dan Jean-Pierre. Aina telah memenangkan segalanya. 3 tahun telah berlalu sejak keputusan pengadilan dijatuhkan di Jakarta. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka dan membangun fondasi yang kokoh, tetapi juga waktu yang cukup untuk mengukir penyesalan yang tak terhapuskan. Paris, hidup yang ditebus. Aina, kini Nyonya Aina Dubois, telah menemukan kedamaian yang melampaui segala kemewahan. Pernikahannya dengan Jean-Pierre adalah aliansi hati dan pikiran. Mereka membangun bisnis global yang semakin kokoh, didasarkan pada prinsip transparansi dan etika yang ketat. Jean-Pierre menjadi ayah tiri yang penuh kasih bagi Anara, yang kini tumbuh menjadi remaja muda yang cerdas, jujur, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, persis seperti yang Aina ajarkan. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di pedesaan Prancis, jauh dari kebisingan kota, menikmati kehidupan sederhana yang berakar pada kebersamaan keluarga. Aina jarang sekali membicarakan masa lalunya. Raka dan Risa hanyalah pelajaran bisnis tentang pentingnya due diligence dan penempatan kepercayaan. Melalui yayasan amalnya, Aina aktif membantu korban penipuan finansial dan memberdayakan wanita yang berjuang setelah perceraian, menggunakan kisahnya sebagai bukti bahwa wanita tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang setelah dihancurkan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, bukan pengkhianat. Jakarta, hukuman yang abadi. Di Jakarta, kehidupan Raka dan Risa tidak pernah pulih. Raka menghabiskan masa hukumannya dalam keheningan dan penyesalan yang mendalam. Di penjara, ia dikunjungi oleh adik-adiknya yang kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi diri sendiri, dan orang tuanya yang sakit-sakitan. Mereka datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk menegaskan betapa besar kehancuran yang Raka sebabkan. Raka menyadari bahwa hukuman terberatnya bukanlah hilangnya kebebasan, melainkan hilangnya Anara dan kehormatan keluarganya. Setelah bebas bersyarat, Raka menjadi pengangguran permanen, dicap sebagai penipu dan mantan narapidana. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup dalam kemiskinan dan isolasi sosial. Setiap melihat berita tentang Aina yang sukses dan bahagia di Paris, atau foto Anara yang tumbuh cantik, ia merasakan kepedihan yang melampaui rasa sakit fisik, sebuah penyesalan abadi atas berlian yang ia buang demi kerikil. Risa menjalani nasib yang tidak jauh berbeda. Di penjara, ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri, terutama Raka yang meninggalkannya. Setelah bebas, ia kembali ke keluarganya, tetapi diterima dengan dingin. Ibunya tidak pernah sepenuhnya memaafkannya, dan adiknya terpaksa berhenti sekolah. Ia kesulitan membangun kembali kehidupan
karena reputasinya yang sudah hancur lebur. Risa dan Raka tidak pernah bertemu lagi setelah perpisahan mereka yang penuh kebencian. Mereka menjalani sisa hidup mereka dalam bayang-bayang Aina, sebagai bukti hidup bahwa pengkhianatan memiliki harga yang sangat mahal, dan bahwa kekayaan sejati tidak dapat dicuri, karena ia bersemayam di dalam hati yang bersih dan berintegritas. Aina telah menutup pintu masa lalu. Ia telah bergerak maju, meninggalkan para pengkhianatnya di tempat yang seharusnya. Di masa lalu yang tak berarti, sementara ia menatap masa depan yang cerah di kota cahaya.